Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agdal Murabi, saya akan mempresentasikan bab tentang demokrasi dan legitimasi. Sebelumnya, demokrasi itu adalah mencakup 4 poin, yaitu pemerintahan, rakyat, hak, dan keputusan. Yang bisa disimpulkan bahwa demokrasi itu sebuah bentuk pemerintahan yang di dalamnya itu memberikan kebebasan pada rakyat, memberikan kesetaraan hak kepada rakyat untuk memilih atau untuk apapun yang mereka inginkan selagi masih dibatasi oleh peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu legitimasi. Legitimasi itu pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah. Jadi di sini masyarakat itu masyarakat mengakui, menyetujui untuk diperintah, untuk dipimpin oleh pemerintah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jacques, yang terkuat tidak pernah cukup kuat kecuali dia mengubah kekuatan menjadi benar dan kepatuhan pada tugas. Inilah sebabnya mengapa semua sistem pemerintahan mengupayakan dan memungkinkan mereka menuntut kepatuhan dari warga atau rakyat mereka. Jadi suatu pemerintahan itu sangat memerlukan kepatuhan dari warga negaranya sendiri, dari rakyatnya sendiri. Jadi legitimasi adalah kunci menuju stabilitas politik. Karena sistem ideologis utama telah melemah atau runtuh sejak akhir abad ke-20, semangat demokrasi tampaknya semakin kuat dan terbakar. Ketika daya tarik sosialisme itu memudar dan manfaat kapitalisme telah dipertanyakan, demokrasi telah muncul sebagai mungkin satu-satunya prinsip yang stabil dan bertahan dalam landscape politik pasca modern. Jadi demokrasi ini adalah salah satu-satunya pemerintahan yang bisa mengikuti zaman tentunya. Selanjutnya yaitu legitimasi dan stabilitas politik. Dalam debat politik modern, legitimasi biasanya kurang dipahami dalam hal kewajiban moral dan lebih banyak lagi dalam hal perilaku dan kepercayaan politik. Dengan kata lain, tidak membahas pertanyaan mengapa orang harus mematuhi negara dalam arti abstrak, tetapi pertanyaan mereka, mengapa mereka mematuhi negara atau sistem pemerintahan tertentu? Apa kondisi atau proses yang mendorong mereka untuk melihat otoritas sebagai kekayaan? Jadi di sini lebih ke melihat yang dipertanyakan adalah prosesnya, bukan hasilnya. Selanjutnya itu melegitimasi kekuasaan. Sebagai di sini Weber mempunyai 3 jenis otoritas, yaitu otoritas tradisional, karismatik, dan otoritas legal rasional. Pertama, legitimasi politik. Otoritas tradisional ini jenis pertama dari legitimasi politik Weber yang didasarkan pada kebiasaan dan tradisi yang sudah lama ditetapkan. Yang biasanya yang paling jelas dari otoritas tradisional ini ditemukan di antara suku-suku atau kelompok-kelompok masyarakat yang kecil dalam bentuk patriarkalisme, yaitu yang mendominasi itu ayahnya. Pada suatu rumah yang mendominasi itu majikannya, bukan hambanya. Dengan gerontokrasi, yaitu aturannya sudah tua, biasanya tercermin dalam otoritas penata desa. Jadi mengikuti aturan lama, tidak mengikuti aturan baru. Otoritas tradisional berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan hak istimewa turun-temurun, sebagaimana tercermin misalnya dalam kelangsungan hidup pemerintahan di dinasti Arab Saudi. Yang kedua yaitu bentuk dominasi sisa adalah otoritas karismatik. Bentuk wewenang ini didasarkan atas kuasa kepribadian seseorang, yaitu karisma. Bukan karena status sosial ataupun jabatan. Otoritas karismatik ini beroperasi sepenuhnya melalui kapasitas seorang pemimpin untuk membuat permohonan langsung dan pribadi kepada pengikut sebagai macam pahlawan atau orang suci. Karena otoritas mereka pada dasarnya berdasarkan pada kekuatan formal, biasanya seperti Napoleon, Mussolini, dan Hitler. Selanjutnya itu legal rasional otoritas, yaitu menghubungkan otoritas untuk seperangkat aturan
yang jelas dan sah adalah bentuk umum otoritas beroperasi di sebagian besar negara-negara modern. Kekuatan presiden, perdana menteri atau pejabat pemerintah ditentukan dalam analisis akhir atau oleh aturan formal dan konstitusional. Selanjutnya yaitu krisis legitimasi. Krisis legitimasi ini mungkin memiliki konsekuensi yang lebih besar ketika dukungan yang melemah untuk rezim tidak dapat lagi dikelola oleh penyesuaian dalam kebijakan publik atau perubahan dalam kepemimpinan, maka legitimasi dapat runtuh sepenuhnya mengarah pada represi atau revolusi. Meskipun perubahan evolusi biasanya dianggap sebagai reformasi atau perubahan, revolusi mencakup perubahan awal dan cabang. Revolusi mengubah tatanan politik sepenuhnya, secara umum mengakhiri kekerasan secara mendadak di masa lalu. Meskipun ada cukup banyak perdebatan tentang penyebab revolusi, tidak diragukan bahwa revolusi telah memainkan peranan penting dalam membentuk dunia modern. Jadi revolusi ini kurang lebih juga telah berperan penting dalam pembentukan dunia yang sekarang ini. Selanjutnya yaitu legitimasi demokrasi. Biasanya dalam hal ini demokrasi mendukung legitimasi untuk memperluas peluang partisipasi politik, yaitu dengan cara bergabung dengan parpol yang lain dan ikut serta dalam unjuk rasa. Demokrasi dapat terlihat untuk mempromosikan legitimasi setidaknya dalam 3 cara, yaitu yang pertama, persetujuan. Yang pertama, persetujuan. Masyarakat tidak mau diatur namun ikut berkontribusi. Jadi di sini maksudnya masyarakat tidak mau diatur, tapi masyarakat mau bertindak dengan kemauannya sendiri. Dia mau bergabung, dia mau menyukseskan, tapi dengan kemauannya sendiri tanpa ada suruhan dari pemerintah. Yang kedua itu esensi pemerintahan demokrasi adalah proses kompromi, konsiliasi dan negosiasi. Yang ketiga, demokrasi berfungsi sebagai sistem umpan balik yang cenderung mengarah pada stabilitas politik jangka panjang. Ketika demokrasi menyediakan mekanisme yang dapat dihilangkan dan kebijakan publik berubah, hal itu cenderung menekan ketidakseimbangan dalam sistem politik, memungkinkan krisis legitimasi untuk dikelola secara efektif dan secara substansial, merusak potensi perselisihan sipil dan pemberontakan atau revolusi. Selanjutnya yaitu legitimasi non-demokrasi. 3 bentuk utama legitimasi non-demokrasi yang telah digunakan yaitu yang pertama, pemilihan. Walaupun hanya satu partai, kadang-kadang tidak kompetitif, telah digunakan untuk memberikan rezim yang demokratis, membantu baik untuk menciptakan kesan dukungan yang populer dan untuk menarik orang ke dalam penerimaan rezim secara ritual. Jadi di sini maksudnya partai politik sendiri walaupun hanya satu tapi tetap ada kecurangan di dalamnya. Yang kedua, rezim non-demokrasi telah berupaya legitimasi kinerja berdasarkan kemampuan mereka untuk menyampaikan, menaikkan standar hidup, ketertiban umum, meningkatkan pendidikan dan perawatan kesehatan. Yang ketiga, legitimasi ideologis telah digunakan baik dalam upaya untuk menegakkan hak pemimpin, militer, atau bahkan partai untuk memerintah, atau untuk membangun tujuan dari prinsip yang lebih luas yang menginvestasikan rezim yang lebih besar. Contoh dari masa lalu mencakup penggambaran Gamal Abdel Nasser tentang militer Mesir sebagai garis depan dari revolusi setelah kudeta pada tahun 1952. Selanjutnya yaitu demokrasi plebisiter, yaitu di mana suatu bentuk pemerintahan demokratis yang beroperasi melalui tautan tanpa perantara antara para penguasa dan yang diperintah, didirikan oleh plebisit atau referendum. Ini izinkan publik untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang masalah politik secara langsung. Namun jenis ini demokrasi sering dikritik karena ruang lingkup yang ditawarkannya seperti melalui hasutan yang diatur dan yang telah dimanipulasi massa melalui pidato. Jadi di sini demokrasi plebisiter itu memberikan mengizinkan publik untuk memberikan pandangannya mereka tentang masalah politik
yang terjadi secara langsung. Namun keadaan seperti itu malah mudah dimanipulasi massa melalui pidato. Selanjutnya itu, apakah demokrasi selalu bentuk pemerintahan terbaik? Di sini ada pertanyaan seperti itu. Nah, pertanyaan seperti ini tidak seharusnya ditanyakan karena menurut pemerintahan yang sebelumnya, solusi yang paling tepat untuk masalah politik adalah solusi demokratis, yaitu salah satu dibuat oleh orang itu sendiri atau lebih umum oleh politisi yang bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi di sini terdapat dua pendapat, yaitu setuju dengan demokrasi itu selalu pemerintahan terbaik, dan yang kedua tidak setuju dengan demokrasi yang disebut dengan pemerintahan terbaik. Yang setuju yaitu demokrasi adalah bahwa ia mampu mengatasi tantangan utama politik, keberadaan pandangan dan kepentingan saingan dalam masyarakat yang sama sambil menahan kecenderungan pertumpahan darah dan kekerasan. Di sini maksudnya dia setuju karena pada era demokrasi tidak jarang sekali dan bahkan bisa tidak ada kekerasan di dalamnya. Dan bagi yang tidak setuju demokrasi disebut pemerintahan terbaik, alasannya karena ketidakharmonisan demokrasi jauh dari jaminan stabilitas demokrasi, berpihak pada konflik dan ketidakharmonisan. Ini karena demokrasi mendirikan sebuah pertempuran elektoral yang sedang berlangsung antara lawan yang didorong untuk mengutuk satu sama lain, membesar-besarkan mereka kesalahan dan menyangkal pencapaian mereka. Politik demokratis akibatnya seringkali berisik dan tidak mendidik. Di sini maksudnya mereka melihat demokrasi itu dari segi pandang yang jelek, yaitu salah satunya mereka mengetahui bahwa ada demokrasi itu yang tidak mendidik. Selanjutnya yaitu inti dari model ini adalah gagasan tentang demokrasi akar rumput, yaitu keyakinan bahwa kekuasaan politik harus dijalankan pada tingkat serendah mungkin. Namun, teori Rousseau sendiri telah dikritik karena membedakan antara keinginan benar dan keinginan perasaan atau subjektif mereka. Bahayanya adalah jika kemauan umum tidak dapat dibentuk hanya dengan bertanya kepada warga apa yang mereka inginkan, ada ruang untuk kemauan umum didefinisikan dari atas, mungkin oleh seorang diktator yang mengaku bertindak dalam kepentingan sebenarnya masyarakat. Oleh karena itu, Rousseau kadang-kadang dipandang sebagai arsitek dari apa yang disebut demokrasi totaliter. Selanjutnya yaitu demokrasi parlementer, di mana bentuk demokrasi aturan yang beroperasi melalui terpilih secara populer majelis musyawarah yang menengahi antara pemerintah dan orang-orang. Demokrasi parlementer dengan demikian keseimbangan populer partisipasi melawan elit aturan pemerintah bertanggung jawab tidak secara langsung kepada publik, tetapi kepada publik dipilih perwakilan. Jadi ketika ada hal yang perlu dibahas, pemerintah bertanggung jawab tidak melalui langsung kepada publik, tapi kepada publik dipilih perwakilan. Jadi dipilih perwakilan dari masyarakat untuk dijelaskan dengan masalah tersebut, dengan masalahnya. Di sisi lain, Mill sama dengan semua kaum liberal juga menyadari bahwa bahaya demokrasi. Memang pandangan Mill tidak sejalan dengan arus utama pemikiran liberal, bahwa ia menolak gagasan persamaan politik formal berikut, yaitu seperti Plato. Mill tidak percaya bahwa semua opini politik memiliki nilai yang sama. Namun keberatan utamanya tentang demokrasi berasal dari ketakutan liberal yang lebih khas dari apa yang terkenal digambarkan sebagai tirani mayoritas. Demokrasi selalu mengandung ancaman kebebasan individu dan hak minoritas dapat dihancurkan atas nama rakyat. Mayoritas tidak selalu benar. Kebijaksanaan tidak dapat ditentukan oleh perangkat sederhana pertunjukan tangan. Gagasan Mill karena itu mendukung gagasan demokrasi musyawarah atau demokrasi parlementer. Selanjutnya yaitu demokrasi rakyat. Istilah demokrasi rakyat berasal dari rezim komunis ortodoks yang muncul di
yang muncul di model Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Model ini menawarkan tampilan yang jelas, berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih dikenal. Marxis cenderung begitu meremehkan demokrasi liberal atau parlementer, melihatnya sebagai bentuk berdemokrasi egois atau kapitalis. Istilahnya adalah digunakan khususnya untuk menunjukkan tujuan kesetaraan sosial yang diwujudkan kepemilikan bersama atas kekayaan. Berbeda dengan demokrasi politik yang hanya membangun fasad kesetaraan. Selanjutnya yaitu demokrasi dalam praktik pandangan saingan. Banyak perdebatan kontemporer berkisar tentang bagaimana demokrasi bekerja dalam praktik dan apa yang tersirat dalam demokratisasi. Ini mencerminkan bahwa ada fakta yang luas bahkan di seluruh dunia menerima dari model tertentu. Demokrasi umumnya disebut demokrasi liberal. Ciri-ciri utamanya yaitu demokrasi liberal adalah bentuk demokrasi yang tidak langsung dan representatif. Dalam jabatan politik diperoleh melalui keberhasilan dalam pemilihan umum reguler itu dilakukan atas dasar persamaan politik formal. Selanjutnya yaitu didasarkan pada persaingan dan pilihan elektoral yang dicapai melalui pluralisme politik, toleransi terhadap berbagai keyakinan yang saling bersaing. Yang ketiga, dengan perbedaan yang jelas antara negara dan masyarakat sipil yang dipertahankan melalui keberadaan kelompok otonom dan antar etis dan pasar atau organisasi kapitalis kehidupan ekonomi. Selanjutnya yaitu pluralisme adalah kepercayaan pada komitmen untuk atau keberagaman. Di sini maksudnya mungkin digunakan untuk menunjukkan adanya persaingan dalam politik pluralisme. Pluralis demokrasi. Istilah pluralis ini demokrasi terkadang digunakan secara bergantian dengan demokrasi liberal, merujuk ke bentuk demokrasi yang beroperasi melalui kapasitas terorganisir kelompok dan kepentingan untuk mengartikulasikan populer, menuntut dan memastikan pemerintah yang responsif. Metode demokrasi adalah pengaturan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik yang dimana individu itu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara dari perjuangan kompetitif untuk mendapatkan suara rakyat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa legitimasi menjaga stabilitas politik karena ia menetapkan hak rezim untuk memerintah. Disarankan bahwa faktor ekonomi dan faktor lainnya mungkin lebih efektif daripada demokrasi dalam menjaga legitimasi. Bukti pelepasan politik yang tumbuh dalam demokrasi yang matang menunjukkan demokrasi itu kapasitas untuk memberikan legitimasi menurun dan rezim non-demokratis dapat menikmati setidaknya beberapa hal legitimasi. Selanjutnya itu ada sejumlah model demokrasi saingan, masing-masing menawarkan versinya sendiri tentang aturan populer. Klasik demokrasi yang didasarkan pada sistem politik Athena kuno. Demokrasi protektif memberi warga ruang lingkup terbesar untuk hidup mereka sendiri sesuai pilihan mereka sendiri. Demokrasi rakyat bertujuan untuk mencapai emansipasi ekonomi, bukan hanya perpanjangan hak politik saja. Ada banyak kontroversi tentang bagaimana sistem demokrasi liberal bekerja dalam prakteknya. Pluralis memuji kapasitas sistem untuk menjamin ketanggapan populer dan akuntabilitas publik. Ketergantungan global yang tumbuh telah mendorong minat pada apakah demokrasi dapat dan harus beroperasi di tingkat global atau kosmopolitan, baik melalui pembangunan semacam parlemen dunia atau melalui masyarakat sipil global. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.